6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dalam upaya memberikan data statistik, melakukan pembinaan statistik pada OPD itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Pembinaan itu dilakukan secara lebih intensif lagi untuk anak-anak ini. Jadi mereka ini secara rutin dibina oleh guru pembimbingnya. Selamat pagi dari Jalan Limbawalia, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Badan Pusat Statistik BPS pastikan peningkatan layanan di Kabupaten Buton Tengah setelah hibah tanah dari pemerintah daerah. Tim SMA Negeri 1 Bau-Bau bersiap menghadapi Final Nasional Cerdas Cermat APBN pada 26 November 2025 di Jakarta. Kedua berita tersebut akan kami rangkum dengan berita-berita lainnya dalam Warta Kepton Pagi edisi kita hari ini, Senin 24 November 2025, bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Badan Pusat Statistik BPS pastikan peningkatan layanan di Kabupaten Buton Tengah setelah hibah tanah dari pemerintah daerah. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Berikut laporannya. Dalam upaya memberikan data statistik, melakukan pembinaan statistik pada OPD itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Badan Pusat Statistik BPS memastikan peningkatan layanan statistik di Kabupaten Buton Tengah akan semakin efektif setelah pemerintah daerah setempat menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor BPS. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat penyediaan data resmi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Pelaksana tugas Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Kurniawan, mengatakan bahwa hibah tanah dari pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah membuka jalan percepatan pembangunan kantor BPS di wilayah tersebut. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah karena sudah memberikan hibah tanah untuk keperluan kantor BPS Buton Tengah. Jadi dengan adanya tanah yang sudah dihibahkan ke kami, maka dalam waktu dekat kita akan berupaya untuk adanya kantor BPS di Kabupaten Buton Tengah, sehingga aktivitas pelayanan kami kepada masyarakat maupun pemerintah daerah dalam upaya memberikan data statistik, melakukan pembinaan statistik pada OPD itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Andi Kurniawan menegaskan bahwa BPS Buton Tengah sudah beroperasi secara organisasi dan pelayanan sejak 1 November lalu dengan kantor sementara yang masih disewa. Sejumlah posisi penting juga telah terisi, termasuk Kepala BPS Buton Tengah definitif. Andi menambahkan BPS akan terus menambah sumber daya manusia, termasuk menunggu alokasi statistisi dari Politeknik Statistika STIS sebagai bagian dari penugasan ikatan dinas. Secara organisasi ada dan secara kantornya juga kami sudah ada kantor yang disewa. Jadi secara aktivitas sudah berjalan dari per 1 November ya Pak? Ya, per 1 November Buton Tengah sudah secara mandiri melakukan kegiatan statistik. Momen bersejarah serah terima penyerahan aset antara Bupati Buton Tengah Azhari dengan pelaksana tugas Kepala BPS Sultra Andi Kurniawan berlangsung pada Kamis 20 November 2025 di kantor Bupati Buton Tengah. Dengan adanya kantor permanen nantinya, BPS berharap pembinaan statistik pada OPD serta penyediaan data berkualitas bagi pembangunan daerah dapat berlangsung lebih optimal sejalan dengan arah penguatan tata kelola statistik daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Bau-Bau bersama Batalion 823 Raja Wakaka dan masyarakat melaksanakan gotong royong membersihkan area kolam renang Gor Low Low pada Minggu 23 November 2025 kemarin.
Kegiatan ini melibatkan puluhan personil TNI, pegawai Dispora, dan warga sebagai bentuk persiapan awal sebelum kolam renang tersebut diserah terimakan secara resmi dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota Bau-Bau. Kepala Dinas Dispora Bau-Bau Muhammad Tasdik menyampaikan apresiasi kepada Batalion 823 Raja Wakaka atas dukungan dalam kegiatan pembersihan. Ia menjelaskan bahwa bagian dalam kolam belum dapat dibersihkan karena harus menunggu proses pengurasan air. Namun sinergi antar TNI, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi langkah penting dalam menjaga fasilitas olahraga daerah. Tasdik berharap keberadaan kolam renang Gor Lou dapat meningkatkan prestasi olahraga renang di Kota Bau-Bau sekaligus berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Dengan fasilitas yang bersih dan terawat, antusiasme pengunjung diharapkan meningkat sehingga memberikan dampak positif bagi sektor olahraga daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tim SMA Negeri 1 Bau-Bau bersiap menghadapi final nasional Cerdas Cermat APBN pada 26 November 2025 di Jakarta. Mereka akan bersaing dengan 3 finalis dari regional lainnya, masing-masing MAN Insan Cendikia, SMA Kristen 1 Penabur, dan MAN 2 Samarinda. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Pembinaan itu dilakukan secara lebih intensif lagi untuk anak-anak ini. Jadi mereka ini secara rutin dibina oleh guru pembimbingnya. Setelah mengalahkan sejumlah tim, SMA Negeri 1 Bau-Bau kini bersiap menghadapi final nasional Cerdas Cermat APBN pada 26 November 2025 di Jakarta. Tim ini optimis meraih gelar juara. SMA Negeri 1 Bau-Bau sebelumnya ditetapkan sebagai juara 1 Regional 4 setelah mengalahkan tim dari Sulawesi, Papua, dan Maluku. Total peserta seleksi se-Indonesia mencapai lebih dari 4.000 tim. SMA Negeri 1 Bau-Bau akan bersaing dengan 3 finalis regional lainnya, masing-masing MAN Insan Cendekia Kota Batam dari Regional 1, SMA Kristen 1 Penabur dari Regional 2, dan MAN 2 Samarinda dari Regional 3. PLT Kepala SMA Negeri 1 Bau-Bau, Elem Sahrir, mengatakan siswanya saat ini terus melakukan persiapan intensif untuk menghadapi final nasional Cerdas Cermat APBN. Pembinaan itu dilakukan secara lebih intensif lagi untuk anak-anak ini. Jadi mereka ini secara rutin dibina oleh guru pembimbingnya, yaitu Ibu Nurhayati Zamhuri, dan mereka dibina dalam ruangan khusus. Sahrir mengatakan keikutsertaan tahun ini adalah yang pertama bagi SMA Negeri 1 Bau-Bau sebagai finalis. Tahun sebelumnya mereka diundang sebagai pengamat karena dinilai sebagai salah satu peserta terbaik. Sejak tahun lalu itu kami diundang sebagai pengamat pada saat lomba final di Jakarta pada saat itu. Sepulang dari situ, pembina Olimpiade APBN ini sudah melakukan langkah-langkah yang cukup baik untuk persiapan tahun ke depannya, yaitu tahun ini. Elem Sahrir mengatakan bukti persiapan matang terlihat di Regional 4. SMA Negeri 1 Bau-Bau sempat menempatkan 2 tim terbaiknya sebagai juara 1 dan juara 2. Namun, aturan final regional hanya membolehkan 1 tim terbaik dari sekolah yang sama untuk maju. Elem Sahrir berpesan kepada siswanya untuk fokus pada kekuatan yang dimiliki diri sendiri. Mereka tidak perlu takut atau melihat kekuatan pesaing dari sekolah manapun. Ia selalu memberikan sugesti dan motivasi untuk menanamkan mental juara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Di bagian akhir ini berikut kita ikuti wawancara singkat RRI bersama Musbatik, SPD, guru SMA Negeri 1 Bau-Bau yang lolos ke tingkat nasional lomba GTK kategori guru Pamong transformatif dengan inovasinya Hati Mace. Bersama pewawancara reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Musbatik, Sarjana Pendidikan, guru SMA Negeri 1 Bau-Bau, yang
dinyatakan lolos ke tingkat nasional dalam lomba GTK kategori guru pamong transformatif tahun 2025. Baik Pak Guru, bisa dijelaskan seperti apa lomba yang diikut ini? Terima kasih, izin menyapa dulu. Terkait dengan kegiatan ini adalah kegiatan yang diadakan oleh Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kebetulan saya salah satu penguji UKPPG dan guru pamong di salah satu LPTK Universitas Musa Mus Merauke. Dan ada lomba yang diadakan oleh GTK. Tentunya ini adalah bertujuan untuk pengembangan kompetensi bagi guru-guru se-Indonesia. Nah, perjalanannya tentunya kegiatan ini merangsang kita untuk terus berinovasi dan menunjukkan mengembangkan kompetensi diri. Dan kegiatan ini bertahap dilaksanakan. Saya kebetulan kategori guru pamong transformatif. Saya melalui seleksi itu dimulai dari tahapan seleksi melalui LPTK masing-masing. Pesertanya ada kurang lebih 100 lebih peserta LPTK seluruh Indonesia. Selanjutnya kemudian kami di situ ada beberapa tahapan-tahapan dan kemudian syarat yang perlu kami selesaikan. Yang pertama itu secara administrasi tentunya kita harus menyelesaikan tahapan administrasi, membuat izin dan keterangan keabsahan data diri bahwa benar-benar sebagai guru di salah satu sekolah, kemudian ada rekomendasi dari LPTK sebagai penguji dan sekaligus guru pamong yang ada di LPTK tersebut. Dan selanjutnya kami mengikuti juknis lomba. Di situ ada aturan main yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti. Kita harus membuat karya dan inovasi dalam pembelajaran. Karena yang dilombakan ini adalah pengembangan kompetensi yang apalagi hari ini semua desain pembelajaran itu berbasis IT. Dengan loncatan teknologi hari ini kita berada di 5.0 yang ditandai dengan adanya AI. Ini tentunya menjadi rangsangan buat Bapak dan Ibu guru, khususnya kami yang ikut kegiatan ini, menunjukkan kreativitas dalam pembelajaran. Karya saya itu saya sebut dengan Hati Mace. Hati Mace karena saya angkat isu lokal, bahasa lokal yang sifatnya untuk menjadi bagian dari lomba ini. Pendekatan Hati Mace dalam pembelajaran. Hati Mace itu adalah sebuah akronim sesungguhnya. Hati Mace, namun dari kata Mace itu saya terobsesi sebuah panggilan di wilayah timur itu bahwa Mace itu adalah panggilan lembut bagi seorang wanita atau bagi seorang ibu. Dan itu membuat saya menguatkan diri bahwa memang kekuatan seorang wanita untuk menjadi inspirasi itu sangat besar dalam pembelajaran. Karena pembelajaran yang sesungguhnya itu adalah dimulai dari pangkuan ibunya. Sehingga saya mengambil filosofi kalimat itu. Kemudian kata hati, ini tentunya sinkronis dengan Hati Mace tadi. Hati ini adalah sebuah pendekatan dari hati ke hati atau heart to heart. Akan tetapi selain kata Mace itu bukan hanya sekedar kata atau sebuah panggilan bagi seorang wanita, tapi Mace itu adalah sebuah akronim. Akronim yang menjadi pendekatan saya dalam pembelajaran, karena hari ini kan yang kita ajari adalah pembelajaran yang berbasis teknologi. Akan tetapi tidak bisa juga kita sangkal kita guru ini tentunya berbagai macam lintas generasi. Karena judul saya itu kan saya angkat judulnya adalah Hati Mace berpendar di lintas generasi. Guru itu ada generasi terlahir di generasi X, kemudian generasi milenial, yang hari ini juga banyak siswa kita adalah Gen Z, dan kemudian terakhirnya adalah Gen Alpha. Dan saya angkatlah isu antara ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi, di mana di sini antara kesenjangan pembelajaran itu antara Gen X yang terlahir tahun 70-an, 80-an, kemudian siswa yang kita hadapi itu adalah Gen Z. Sementara Gen Z itu adalah sejak lahir mereka itu sudah berdampingan dengan teknologi. Sementara Gen X ini adalah kita harus melewati tahapan-tahapan pembelajaran di mana perjalanan kita itu lebih banyak kita menggunakan pembelajaran yang konvensional. Sehingga ini menjadi menarik. Dari latar belakang itu, saya mengambil sebuah momentum dalam lomba ini untuk menampilkan bahwa akselerasi dalam pembelajaran antara ketimpangan Gen X ini bukan sebuah problem sesungguhnya. Tapi ini adalah sebuah dinamika yang kita buat lebih menarik dan lebih menyatu dalam pembelajaran itu sendiri.
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa HATI-MACE atau MACE itu sebuah akronim. M itu adalah motivasi, MACE. Oke. Kemudian A-nya itu adalah aktualisasi, kemudian C-nya itu adalah cermati, dan E-nya itu adalah eksekusi. Nah, apa yang dimaksud dengan HATI-MACE itu? Dari suasana pembelajaran yang hari ini antara ketimpangan atau kesenjangan generasi tadi, saya coba melakukan pendekatan untuk menyatukan suasana pembelajaran itu supaya lebih bermakna bagi siswa. Meskipun kita guru yang terlahir di Gen X, tapi saya hari ini berada di tengah-tengah dua generasi ini. Saya hari ini adalah terlahir sebagai Gen milenial, sehingga menjadi perantara untuk membuat inovasi itu sendiri buat teman-teman yang hari ini menjadi bagian dari suasana pembelajaran. Karena pembelajaran kekinian itu kita menawarkan kepada siswa itu bermakna dan menyenangkan buat anak-anak peserta didik. Oke. Baik. Tapi Pak Guru, secara teknis inovasinya kita ini seperti apa penerapannya dalam metode pembelajaran? Ya, baik, terima kasih. Dalam pembelajarannya tadi kan pendekatannya menggunakan HATI-MACE, dari hati ke hati, kemudian motivasi, kemudian aplikasi, kemudian cermati dan eksekusi. Nah, dalam suasana ini tahapan-tahapan pembelajaran itu tentunya dalam pembelajaran selain pendekatan juga itu ada apalagi ini suasana pembelajaran itu kita buat lebih menarik. Ada namanya saya menggunakan rubrik 4 kotak. Oke. Rubrik 4 kotak. Kebetulan saya guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang ditugaskan di SMA Negeri 1 Bau-Bau. Pembelajaran ini saya buat semenarik mungkin buat anak-anak karena dalam pembelajaran PJOK itu kan hari ini bukan hanya sekedar kita membuat anak-anak beraktivitas fisik sesungguhnya, karena kita judulnya adalah sport education atau melalui gerak itu kita mendidik anak-anak. Bukan sekedar kita mentransfer gerak kemudian mereka berkeringat, tapi dalam suasana kegiatan aktivitas fisik itu kita selipkan makna-makna edukasi dan keilmuan di dalamnya. Ya. Untuk persiapan menjelang ke tingkat nasional ini seperti apa? Tahapan selanjutnya di tingkat nasional tanggal 25 sampai 29 itu kami di sana untuk dituntut presentase hasil inovasi itu untuk kita buktikan ke para penilai, para juri, bahwa inovasi ini betul-betul bukan sekedar dalam bentuk teoritis dan tulisan saja, tapi di lapangan juga memang benar-benar efektif dilaksanakan dan membuat siswa aktif dan belajar aktif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa itu sendiri. Itu barangkali dari saya. Oke. Baik, terakhir untuk motivasi juga untuk teman-teman guru atau anak didik kita dengan adanya menjadi salah satu dari yang masuk seleksi untuk di tingkat nasional ini. Izin, sesungguhnya saya hal seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk diri saya sendiri. Namun yang namanya proses belajar itu kan sejak lahir sampai akhir hayat. Tentunya jangan pernah kita berhenti belajar, terus belajar, ikro. Karena tidak pernah kita ketinggalan. Kemajuan dan teknologi hari ini kita dituntut untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi harus diikuti dengan literasi. Baik, terima kasih Pak Guru, Pak Mus Bartik sudah bersama dengan RRI. Baik pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Pak Mus Bartik. Terima kasih. Wawancara Hairul Mulku sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pendengar dalam penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Badan Pusat Statistik BPS pastikan peningkatan layanan di Kabupaten Buton Tengah setelah hibah tanah dari pemerintah daerah. Tim SMA Negeri 1 Bau-Bau bersiap menghadapi final Nasional Cerdas Cermat APBN pada 26 November 2025 di Jakarta. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton Pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan RRI Bau-Bau mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.